dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sekarang ibu akan mengabsen. Apakah ada yang absen hari ini? Tidak, Bu. Siapkan alat tulisnya. Lihat kiri kanan apakah ada sampah. Dan rapikan tempat duduknya ya. Ya, Bu. Sekarang baik. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi peluang. Nah, anak-anak pada pas kita SMP pasti kita akan kita tuh belajar tentang statistik. Ada dari anak-anak terpikir nggak apa itu statistik? Data, Bu. Iya, data, terus Ukuran, Bu. ukuran. Mungkin lupa kan? Jadi ada yang ilustrasikan seperti tahu dadu? Tahu. Dadu itu bermata berapa? Enak, Bu. Jika kita lemparkan, ada kemungkinan 6 juga kan kejadiannya kalau kita lemparkan. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peluang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau anak-anak bisa menentukan uang sampel sebuah kejadian. Yang kedua, anak-anak bisa membuat distribusi peluang kejadian. Biar kita lebih jelas, Ibu ada video pembelajaran untuk anak-anak biar bisa sebagai dimengerti. Semua hasil yang mungkin dan kesukaan dan peluang yang diberikan dan dilakukan oleh S. Nah, nantinya sebuah anggota S diikuti dengan simbol NS. Dilihat adalah anggota di uang sampel. Contohnya, Ibu menjelaskan tentang peluang. Deskripsi peluang adalah deskripsi dari semua kemungkinan dari situasi acak dan peluang jadinya masing-masing. Nah, distribusi peluang berbeda dengan uang sampel karena semua hasil harus berupa dan peluang harus berupa. Nah, di sini dari video itu mungkin kurang jelas untuk melihat video pada hari ini, maka Ibu akan jelaskan kembali apa itu pengertian peluang. Nah, di sini Ibu membuat pengertian peluang adalah suatu ukuran akan kemungkinan suatu kejadian atau event yang akan terjadi, atau event itu atau kejadian itu tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jika sebuah kejadian tidak mungkin terjadi, maka peluangnya adalah 0. Tapi jika sebuah kejadian itu pasti terjadi, maka peluangnya itu 1. Nah, peluang itu memiliki nilai antara 0 dan 1, atau disebut juga dengan impulsif. Nah, peluang dituliskan dalam bentuk pecahan atau desimal. Nah, di dalam
kuning. Tapi rok kita itu cuma dua, yaitu hitam dan putih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau baju kita merah, hitam biru, itu kan agak monoton jadinya. Bisa kita di dalam peluang ini bisa menentukan ada berapa baju kita, yaitu pertama merah dan roknya hitam, satu, atau biru, roknya hitam, hijau, roknya juga hitam, kuning, roknya hitam. Nah, dari baju merah aja kita punya untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dari rok hitam kita bisa 4 baju, yaitu bajunya merah, biru, hijau, kuning. Dari rok putih kita juga bisa 4 baju dari warna merah, yaitu kan merah, biru, hijau, dan kuning. Maka seterusnya. Contoh kehidupan sehari-hari yang lainnya, yaitu menentukan siapa yang duluan bermain saat pertandingan bola. Anak-anak pernah kan menonton bola, itu ada wasit yang melemparkan koin siapa yang memegang bola duluan dalam pertandingan sepak bola. Maka itu adalah contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya ada materi kita selanjutnya, yaitu distribusi peluang, di mana distribusi peluang ini adalah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dari ruang sampel karena harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan. Nah, Ibu punya contoh dari pelemparan 2 buah dadu. Satu dadu itu kan bermata 6. Satu dadu bermata 6. Kalau kita lemparkan 2 buah dadu, itu dadu pertama. Agak-agak. Jika kita mempunyai 2 buah dadu, ini dadu pertama, kita ibaratkan ini dadu yang kedua. Jika pelemparan pertama kita dapat dadu bermata 1 atau dadu yang kedua juga bermata 1, kita tuliskan dalam tabel distribusi ini 1,1. Tapi jika kita mempunyai mata dadu kita pas dilemparkan pada mata dadu 1 itu dapatnya 1, tapi mata dadunya yang kedua itu dapat 2, maka kita tuliskan juga 1/2. Untuk mempermudah kita, bisa saja kita tuliskan yaitu 1 temannya 3, 1 temannya 4, 1 temannya 5, dan 1 temannya 6, dan seterusnya. Nah, maka ruang sampel S yang dilambangkan S1S itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai 6,6 yaitu 36. Ya, Bu. Tuh, biar lebih jelasnya, kan mata dadu yang kita lemparkan itu 2. Bisa kita peluang jumlah 11. Jumlah 11 itu jikalau mata dadu kita yang pertama kita timbul itu adalah 6, dan kita harus mempunyai peluang mata dadu yang kedua itu harus 5. Karena jikalau tidak 5, maka hasilnya jumlahnya itu tidak akan 11. Maka mata dadu yang pertama itu 6, mata dadu yang kedua itu 5, dan mata dadu yang kotaknya kita tulis, kita warnai dengan kuning. Yang kedua, peluang jumlahnya itu mata dadu yang pertama itu 5 dan mata dadu yang kedua itu 6. Maka dapatnya 2 kotak kuning dari 36 kotak ini. Maka kita tulis dengan peluangnya yaitu 1/18. Yang kedua,
berjumlah 2, pada dadu kita itu harus berjumlah 2 seperti 1,1 yaitu 2 atau titiknya 2 ini dan seterusnya, maka kita mempunyai peluang berjumlah 2 yaitu 12/36 yaitu 1/3. Selanjutnya peluang angka sama dan berjumlah 4. Di dadu ini kenapa cuma 1 ibu tuliskan? Karena yang kita cari yaitu angka sama dan berjumlah 8. Di antara ini bisa tak anak-anak di sini mempunyai peluang angka sama dan berjumlah 8? Kalau kita cari angka sama dan berjumlah 8, angka sama bisa kita ibaratkan 3 dan 3. Tapi kalau 3 ditambah 3 itu tidak 8. Makanya kita cuma tulis 4 dan 4 karena angka sama dari 4 tambah 4 itu maka hasilnya 8. Peluang dari angka sama dan berjumlah 8 adalah 1/36. Nah, selanjutnya peluang angka sama atau berjumlah 8. Kalau atau berarti kita harus mencari ruang sampel itu 2 yaitu angka sama dan berjumlah 8. Kalau angka sama di antara dadu tabel distribusi peluang ini yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan 6,6 dan berjumlah 8. Maka kita tuliskan yaitu 6 ditambah 2, 5 ditambah 3, 4 ditambah 4, 5 ditambah 3 dan 2 ditambah 6. Maka peluang angka sama atau berjumlah 8 yaitu 10/36 atau kita perkecil maka hasilnya 8/18. Peluang jumlah setidaknya 9. Yang jumlahnya setidaknya 9 yaitu kalau kita tulis 35 itu berarti setidaknya tidak 9, itu cuma 8. Maka kita bisa tulis 3 dan 6, 4 dan 5, 4 dan 6, 5 dan 4, 5, 5, 5, 6, 6, 3, 6, 4, 6, 5 dan 6, 6. Maka peluang yang jumlahnya setidaknya 9 yaitu 10/36. Maka kita perkecil hasilnya 5/18. Itu kan baru dadu. Nah, contoh pelemparan 2 koin. Anak-anak bisa perhatikan kan? Bisa, Bu. Di sini Ibu punya 2 koin. Kalau koin berarti punya sisi yaitu angka 8. Kalau 2 koin berarti peluang kejadian kita itu ada 4 yaitu angka angka, angka gambar, makanya bisa Ibu tuliskan di PPT yaitu ruang sampelnya X-nya itu angka-angka, angka gambar, gambar-gambar dan angka gambar dan gambar-gambar. Jikalau Ibu mempunyai soal distribusi peluang, misal X adalah jumlah gambar, kalau X-nya itu jumlah gambar, X-nya 0 yaitu tidak ada kan? Berarti 1/4 yaitu angka-angka. Kalau PX-nya sama dengan 1, angka gambarnya itu 1, gambarnya itu 1 yaitu angka gambar dan gambar angka. Kalau PX sama dengan 2 yaitu juga 1 yaitu gambar-gambar. Apakah anak-anak mengerti? Ibu. Selanjutnya biar lebih memperdalam pengetahuan, Ibu punya media bisa kita kerjakan sama. Ibu akan kasih kalian LKPD, kita akan mengerjakan soal sambil bermain, yaitu di mana Ibu akan bagi dengan 3 kelompok. Soal pertama ada 2 opsi. Soal pertama anak-anak harus bisa kalian putar ini dan harus muncul kalian menang akan, jika kalian menang yang muncul itu angka 4. Dan opsi kedua kalian akan melemparkan 2 koin, kalian akan menang jika muncul 1 gambar dan 1 angka.
Jadi ibu akan bagi beberapa kelompok. Opsi pertama yaitu berarti kelompok 1 tidak Menang. Berarti opsi yang kedua yaitu pelemparan 2 koin. Iya, boleh di sini. Di sini. Angka-angka berarti kelompok 1 tidak Menang. keren. Ada Niko. Keuang Jati lah. Lima apa nih? Tunggu. Yang nasa lempar-lempar. Tadi baca gue. Udah bentar. Alah kalau lagi ya. Nah itu gue ini baca. Delapan. 2, 3. Jangan cari Zi. Nah, kelompok 2 dapatnya 11, berarti kelompok 2 tidak Menang. Nah, berarti opsi yang kedua yaitu melemparkan 2 koin. Selanjutnya yaitu pelemparan 2 koin, yaitu dilemparkan oleh kelompok 2. Nah, kelompok 2 mendapatkan angka gambar, maka kelompok 2 Nah, itu hasil bermain kita agar anak-anak lebih paham pada materi peluang ini. Nah, untuk selanjutnya siapa yang bisa untuk menyimpulkan hasil peluang kita hari ini? Saya, Bu. Peluang adalah dalam konteks matematika atau statistik adalah ukuran kemungkinan terjadi yang terjadinya suatu kejadian. Secara sederhana, peluang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dibandingkan dengan seluruh kemungkinan yang ada. Nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1, dan di mana 0 menunjukkan kejadian tak mungkin terjadi dan 1 menunjukkan kejadian yang pasti terjadi, Bu. Beri hapus kepada Gigi. Nah, tadi kan kelompok 2 menang. Silakan untuk kelompok 2 mengambil rewardnya kepada Ibu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, anak-anak harus membaca tentang materi permutasi supaya untuk minggu depan kita bisa lebih leluasa untuk belajar permutasi. Sekian dari Ibu. Jikalau ada kesalahan Ibu minta maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.